Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Sabika Anani dari kelas 12 IPS nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab untuk ujian praktek, yaitu bab naat dan man'ut. Untuk pengertiannya, naat dan man'ut adalah susunan atau gabungan dari dua kata, yaitu kata benda untuk man'ut dan kata sifat untuk naat. Susunan dari dua kata tersebut dinamakan at-tarkibun na'ti. Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia seperti kelas yang bersih, siswa yang pintar, siswa yang malas, rumah yang besar, seperti itu. Untuk dalam bahasa Arab seperti madrasatun kabiratun dan tolibun jamilun. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab sendiri tidak ada perbedaan. Seperti contoh tadi, kelas yang bersih, siswa yang pintar, siswa yang rajin. Mereka memiliki atau mempunyai fungsi untuk menjelaskan sifat dari kata sebelumnya atau man'ut tersebut. Namun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab juga ada perbedaan. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada syarat dan bahasa Arab ada syaratnya. Jadi syarat dalam menentukan naat dan man'ut ada 4, yaitu harus sama dalam segi jumlahnya atau adatnya, dalam segi bentuknya, dalam segi i'rabnya, dan dalam segi jenis kalimatnya. Yang pertama yaitu harus sama dalam segi jenisnya. Untuk jenis dalam bahasa Arab ada 2, yaitu mu'annas dan muzakkar. Mu'annas untuk perempuan dan muzakkar untuk laki-laki. Mereka atau keduanya dibedakan dengan adanya huruf akhir, yaitu tak marbutoh untuk mu'annas sebagai ciri khas dari mu'annas sendiri. Jadi kalau ada kata yang berakhiran tak marbutoh, maka sudah dipastikan atau sudah bisa ditentukan bahwa itu adalah jenis katanya mu'annas. Sebagai contoh, jamilun, jamilatun. Di sini jamilatun menggunakan tak marbutoh sebagai bentuk atau ciri khas dari mu'annas sendiri. Contoh kalimatnya, tolibun jamilun. Di sini man'utnya yaitu tolibun, jenis katanya mudzakkar, dan naatnya harus mudzakkar juga, yaitu jamilun. Ya, jadi tolibun jamilun. Jadi harus sama-sama mudzakkar. Untuk contoh dari mu'annas yaitu tolibatun jamilatun. Tolibatunnya adalah man'ut, yaitu harus mu'annas, maka naatnya juga harus mu'annas, yaitu jamilatun, ditandai dengan adanya tak marbutoh sebagai ciri khas dari mu'annas. Yang kedua, harus sama dalam segi adatnya atau jumlahnya. Di sini dibedakan menjadi 3, mufrad, tasniyah, dan jamak. Mufrad artinya tunggal, tasniyah artinya 2, dan jamak yaitu lebih dari 2. Untuk tasniyah ditandai dengan adanya alif dan nun, dan jamak ditandai dengan adanya waw dan nun. Jika tidak ada alif dan nun atau waw dan nun, maka dinamakan dengan mufrad. Sebagai contoh, untuk mufrad, talibun jamilun. Karena tidak ada akhiran alif dan nun atau waw dan nun, maka dinamakan mufrad. Yang kedua, tasniyah, talibani jamilani. Karena ada akhiran alif dan nun, maka dinamakan tasniyah. Untuk jamak, talibun, talibuna, jamiluna. Jadi ada akhiran waw dan nun. Yang ketiga, harus sama dalam segi umum dan khususnya. Di sini bisa disebut dengan ma'rifat dan nakirah. Ma'rifat itu khusus dan nakirah itu umum. Mereka hanya dibedakan oleh adanya al sebagai penunjuk kekhususan. Jadi contohnya al-madrasatu al-kabiratu. Di sini al menunjukkan kekhususan. Jadi kalau sudah adanya al, maka bentuknya sudah ma'rifat, bukan nakirah. Lah, di sini tadi saya sudah bilang al-madrasatu al-kabiratu. Kenapa tidak ditanwin? Karena sudah adanya al. Kalau sudah adanya al, maka tidak boleh adanya tanwin. Seperti itu.
Ini harus digarisbawahi bahwa kalau salah satu kalimatnya atau katanya itu pakai al, maka dua-duanya juga harus pakai al. Kalau salah satu tanpa al, maka dua-duanya juga harus tanpa al. Karena rumus pertamanya adalah naat harus mengikuti man'ut. Seperti itu. Yang terakhir atau yang keempat yaitu harus sama dalam segi i'rabnya atau harokat akhirnya. Jadi di sini ada 3, rofa, nasab, dan jar. Kalau man'utnya berupa i'rab nasab, maka naatnya harus nasab. Kalau man'utnya berupa i'rab rofa, maka naatnya juga harus rofa. Kalau man'utnya berupa i'rab jar, maka naatnya harus jar juga. Jadi harus mengikuti rumus awal, yaitu naat harus mengikuti man'ut. Sebagai contoh, al-madrasatu al-kabiratu. Di sini harokat akhirnya berupa dhamma sebagai tanda i'rab dari i'rab rofa. Contoh untuk i'rab nasab yaitu baban nadifan. Lah, di sini kenapa ada tanwinnya? Karena tidak ada al, maka boleh menggunakan tanwin. Baban nadifan merupakan contoh dari i'rab nasab karena harokat akhirnya berupa fathah ten, ya, karena tidak ada al. Untuk contoh dari jar yaitu baitin kabirin, yaitu ditandai dengan adanya kasroh sebagai tanda i'rab jar. Seperti itu. Baik, saya akan memberikan contoh untuk penerapan dari naat dan man'ut. Seperti al-madrasatu al-kabiratu. Di sini kita harus lihat dulu untuk jenis katanya. Di sini sudah mu'annas semua, ya, karena di sini sudah ada tak marbutonya sebagai ciri khas dari mu'annas. Yang kedua, harus sama juga dalam segi jumlah atau adatnya. Di sini sudah pakai mufrad, ya, tidak mu'annas, tidak jamak, karena tidak berakhiran alif dan nun atau waw dan nun. Dan yang ketiga, harus sama dalam segi umum dan khususnya. Di sini juga sudah makrifat semua karena sudah adanya al sebagai ciri khas dari makrifat atau tanda kekhususan. Yang terakhir, harus sama dalam segi i'rabnya. Di sini juga dalam al-madrasatu al-kabiratu sudah menggunakan i'rab rofa, yaitu ditandai adanya dhammah sebagai tanda dari i'rab rofa. Hayya nahtadim bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa Helena sampaikan. Ada kurang-kurang lebihnya mohon maaf, karena Helena juga sedang dalam proses belajar. Semoga apa yang Helena sampaikan sedikit banyaknya bisa berguna atau bermanfaat juga bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.